Selamat pagi, Sobat Muda Indonesia. Pagi hari ini izinkan saya berbicara tentang manajemen risiko, ya. Jadi kalau misalnya beberapa waktu terakhir, mungkin teman-teman Sobat Muda Indonesia juga menghadapi serangan pandemi COVID-19 yang cukup memporak-porandakan dunia, termasuk Indonesia. Nah, hari ini izinkan saya mau melihat dari sudut pandang manajemen risiko. Mengingat banyaknya materi yang harus kita bicarakan, kemungkinan besar seri ini akan terbagi menjadi 2 seri ya. Nah, tetapi karena saya akan upload di YouTube, maka secara otomatis teman-teman bisa mengunduhnya berkali-kali untuk keperluan teman-teman sendiri. Baik, izinkan saya memulai dengan share screen dulu ya, materi yang akan kita bahas bersama pagi hari ini. Oke, sebentar. Saya harus membesarkan terlebih dahulu. Oke, hari ini kita coba bicara tentang dasar-dasar manajemen risiko. Konteksnya ada di level korporasi, sehingga kita berbicara pada teori dasar-dasar manajemen risiko korporat terintegrasi, atau yang dikenal dengan MRKT. Nah, kalau teman-teman perhatikan, banyak orang yang mendefinisikan risiko itu kurang tepat. Banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian. Sebetulnya tidak salah 100% dengan statement tersebut. Tetapi yang benar adalah bahwa risiko itu segala sesuatu yang mengarahkan kita untuk melenceng dari target atau sasaran kita semula. Nah, saya kasih contoh seperti misalnya kondisi COVID-19. COVID-19 yang sekarang terjadi pada saat bulan-bulan Oktober, November, itu kategorinya sebetulnya masih dalam bentuk risiko. Tetapi ketika dia sudah terjadi dan kita alami saat ini, maka dia secara otomatis berubah dari risiko menjadi masalah. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah, maka sebetulnya penanganannya ada pada problem solving, gitu ya. Sedangkan kalau dia posisinya masih risiko, maka penanganannya adalah dalam konteks manajemen risiko. Jadi teman-teman, sekali lagi, saya ingin membedakan antara risiko dengan masalah. Kalau risiko itu adalah problem potensial di masa depan, sehingga kalau kita berusaha untuk melakukan manajemen risiko atau mengelola risiko, itu artinya kita menarik problem masa depan itu ke saat ini, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikannya, sehingga ketika waktu masa depan itu tiba, maka risiko itu tidak akan muncul dan mengganggu proses kita di dalam mencapai sasaran perusahaan kita. Tetapi kalau problem itu secara otomatis sesuatu yang memang sudah terjadi. Karena dia sudah terjadi, maka mengelola problem itu kita sebut sebagai problem solving. Dua dimensi di dalam risiko itu adalah dia harus mengandung kemungkinan terjadinya atau probability terjadinya, dan yang kedua dia harus mempunyai dampak yang Anda dan saya bisa mengukurnya. Jadi contohnya dengan kehadiran COVID-19, mungkin sebagian dari Anda yang mendengarkan siaran YouTube saya pagi hari ini tengah dihadapkan pada opsi pengurangan jumlah karyawan. Semalam saya berdiskusi dengan banyak kawan-kawan dan mereka mengatakan sudah begitu banyak fintech-fintech yang mulai gulung tikar. Mereka memberikan golden shake hand, seperti contohnya yang tadi malam memberikan testimoni kepada saya, setiap bulan dia terima gaji 15 juta dari fintech, lalu kemudian golden shake hand-nya adalah sebesar 300 juta, gitu ya. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa perhatikan ada begitu banyak masyarakat yang terpapar akibat COVID-19 ini. Uang sebesar 300 juta itu memang cukup besar, tetapi durasinya dalam jangka pendek. Ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan tepat, maka hanya dalam hitungan bulan uang itu bisa habis. Itulah yang saya sebut sebagai dampak dari risiko. Risiko itu sebetulnya punya dampak keuangan, punya dampak strategis, punya dampak SDM, dan sebagainya. Ada dampak IT, ada dampak sistem prosedur, dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang dampak keuangan, secara otomatis itu pasti menciptakan kerugian buat perusahaan. Sedangkan kalau kita bicara dampak strategis, itu biasanya kita diminta untuk merubah haluan peta strategi perusahaan. Akibat adanya risiko A,
atau COVID-19, perusahaan yang tadinya bergerak dalam bidang industri otomotif sekarang harus memproduksi ventilator. Hal itu dilakukan tujuannya adalah supaya dia bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang sesulit ini. Yang kedua, perusahaan otomotif merek besar di dunia, dia sekarang konsentrasi untuk memproduksi lebah madu dengan brand yang sangat premium juga. Kenapa? Karena dia melihat masyarakat tidak lagi berusaha untuk membeli kendaraan, tetapi lebih ke arah masyarakat membutuhkan obat-obatan atau multivitamin atau minuman energi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Dampak yang ketiga di bidang SDM. Jadi misalnya ketika risiko COVID-19 ini terjadi, maka mau tidak mau perusahaan harus mengalami harus melakukan efisiensi, maksud saya, sehingga opsi pengurangan jumlah karyawan itu terkadang menjadi opsi yang terbaik buat perusahaan, pun juga buat karyawan itu sendiri. So, masih banyak teman-teman dampak dari risiko yang bisa kita diskusikan. Nah, kalau bicara tentang risiko, maka risiko itu kita bisa klaim sebagai sesuatu yang identik yang menciptakan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Itu konteks dari risiko itu sendiri. Nah, saya menunjukkan di sini ada beberapa konsep dasar tentang risiko. Ya, kebetulan saya waktu S3 kemarin menyelesaikan studi saya dalam konteks manajemen krisis, which is materi manajemen risiko itu salah satu bagian kecil di dalam manajemen krisis. Di dalam slide yang saya pampangkan, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa saya mensitasi beberapa pemikiran dari para ahli yang mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat perubahan risiko seiring waktu, static risk, atau risiko statis, atau risiko yang sifatnya bercabang dari perubahan lingkungan. Artinya kalau misalnya satu faktor terjadi, maka faktor itu mengakibatkan munculnya risiko-risiko atau dampak yang biasa kita sebut sebagai dampak sistemik. Ketika satu risiko terjadi, maka risiko-risiko yang lain juga kemungkinan akan muncul. Ketika dia tidak dikelola dengan baik, maka secara otomatis dinamika lingkungan itu akan bermasalah, sehingga pada akhirnya dia akan menciptakan global risiko, seperti yang kita alami saat ini. Ada juga peneliti yang mengelompokkan risiko ke dalam beberapa kategori ya. Kebetulan yang saya pampangkan ini adalah risiko untuk proyek konstruksi. Jadi kalau teman-teman lihat proyek konstruksi infrastruktur, entah itu membangun jalan raya, bangun rumah, dan seterusnya, dia punya fase-fase yang memungkinkan memunculkan terjadinya risiko, baik itu yang berhubungan dengan uang, biaya, maupun kehilangan nyawa. Nah, model seperti ini nanti kita akan bicarakan di dalam skop mata kuliah manajemen risiko operasional, teman-teman ya, dan di dalamnya ada manajemen risiko proyek. Nah, hari ini saya akan berbicara dari fondasinya terlebih dahulu. Saya lanjutkan dengan prinsip pengelolaan risiko. Nah, kalau kita bicara prinsip pengelolaan risiko, sebetulnya sangat sederhana. Kita cuma butuh mengidentifikasi risiko, kemudian kita ukur kriteria sama dampaknya, kemudian kalau sudah kita masukkan ke dalam peta risiko, supaya kita tahu mana risiko yang paling urgent, yang sangat tinggi, mana yang tinggi, sehingga kita dapat melakukan atau menyusun rencana perlakuan risiko. Dengan cara seperti itu, kita bisa monitoring proses pengelolaan risiko supaya kita bisa terlindungi arah perusahaan di dalam mencapai sasaran perusahaan atau target-target yang ada. Nah, kalau kita bicara di dalam kerangka aspek strategis korporat, teman-teman, ini adalah proses manajemen risiko. Jadi dia ada plan, do, check, dan action-nya. Di mana plan, do, check, action di dalam manajemen risiko itu semuanya arahnya adalah untuk mengawal aspek strategis korporat, mengawal tujuan korporat, mengawal nilai yang terjadi, mengawal strategi yang sudah dirumuskan, kebijakan, tata kelola, dan seterusnya. Ini adalah gambaran besar yang mengatakan bahwa manajemen risiko tidak dapat dilepaskan dari PDCA, plan, do, check, dan action. Nah, metode manajemen risiko yang paling umum, yang banyak dipelajari dan banyak dipraktekkan, khususnya di Indonesia, adalah
metode ISO 31000 tahun 2018, ini yang terbaru, dan metode COSO tahun 2017. Perbankan untuk risiko operasional dan seterusnya banyak pakai COSO. Ya. Sedangkan perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, itu banyak yang menggunakan ISO 31000 2018. Nah, kalau ditanya kenapa kok banyak yang menggunakan ISO 31000? Karena teman-teman, ISO 31000 itu sifatnya sangat sederhana, guidance yang diberikan sehingga perusahaan yang belum pernah mengelola risiko pun dapat dengan mudah menjalankan proses pengelolaan risiko ini. Sedangkan kalau COSO 2017 itu kelebihannya dia berusaha untuk menggabungkan antara manajemen strategi perusahaan dengan konsep pengelolaan risiko. Nah, nanti di belakang saya akan berusaha untuk elaborasi dengan manajemen krisis ya. Ini adalah gambar metode ISO 31000 2018. Dari metode ini kita bisa lihat bahwa pengelolaan risiko terdiri dari 3 roda. Roda yang pertama adalah value creation and protection, roda yang kedua adalah leadership and commitment, dan roda yang terakhir adalah proses dari manajemen risiko itu sendiri. Kita nanti akan ada channel sendiri yang secara khusus membahas tentang metode ISO 31000 2018. So, stay tune untuk channel tersebut ya. Saya akan lanjutkan sedikit ke metode COSO. Di antara COSO sama ISO, kalau kita mau bandingkan, COSO lahir terlebih dahulu sebelumnya. Cuman ketika kita bicara metode revisi atau metode perubahannya, maka COSO memberikan ide yang cukup cemerlang. Kalau teman-teman perhatikan, ini gaya COSO di dalam menggambarkan modelnya itu sifatnya sangat dinamis. Itu mencerminkan bahwa enterprise risk management itu harus dikelola sedinamis mungkin. Dia terdiri dari 5 pilar, dan nanti kalau kita perdalam, 5 pilar itu akan menghasilkan sekitar 20 langkah, teman-teman. Ya. 5 pilar itu terdiri dari governance and culture. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa manajemen risiko oleh COSO digabungkan dengan baik dengan konsep tata kelola, kemudian diinjek dengan culture organisasi, sehingga dengan demikian ketika organisasi sudah mulai mempunyai kesadaran tentang bagaimana cara mengelola risiko dan seterusnya, maka setiap tutur kata, tindak tanduk, dan tata pikir mereka itu akan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati. Dengan demikian, waktu kita masuk ke pilar yang kedua, strategic and objective setting, mereka secara otomatis lebih berhati-hati. Demikian pula ketika mereka mengawal performance-nya, pilar ketiga. Jadi di dalam pilar ketiga itu kita ditunjukkan bahwa manajemen risiko bertujuan atau berfungsi untuk mengawal performance perusahaan. Nah, karena sifat dinamikanya itu tadi, maka manajemen risiko itu harus disertai dengan pilar keempat, yaitu review and revision. Sistem yang kita susunkan, yang kita desain untuk perusahaan, sifatnya tidak statis, Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sifat dinamika dari sistem manajemen risiko ini menuntut setiap kali kita ada perubahan baru, ada informasi baru, perubahan lingkungan, maka secepat kilat itu pula lah kita berusaha untuk menyesuaikan, mengadaptasi sistem kita dengan apa yang terjadi di lingkungan. Nah, poin yang terakhir yang menurut saya menjadi nilai plus dari COSO itu adalah COSO punya kelebihan dalam melakukan enhanced value. Nah, ini kelebihan dari COSO, di mana COSO mengajarkan kita bahwa satu siklus pengelolaan manajemen risiko itu harus dipahami oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan. Sehingga dengan demikian sisi pembelajaran dari manajemen risiko sangat menjadi penekanan dari COSO itu sendiri. Nah, ini 20 langkah yang saya ceritakan tadi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat faktor lingkungan apa sih yang membuat manajemen risiko itu harus ditata sedinamis mungkin. Ini faktor lingkungannya. Jadi ada faktor lingkungan yang menciptakan daya dukung, faktor lingkungan yang menyebabkan kita harus penuh waspada, kita harus aware terhadap ancaman, dan seterusnya. Oke. Nah, ini risiko nih. Anjing saya gonggong-gonggong terus gitu ya. Ini adalah konteks internal pada saat kita mempertimbangkan untuk menjalankan manajemen risiko. Kita kenal dengan konsep 7S McKinsey, teman-teman.
Dan di dalam 7S McKinsey ini kita berusaha melihat satu persatu komponen, kita pastikan bahwa komponen-komponen kita itu sifatnya mendukung pelaksanaan manajemen risiko kita. Ini saya tunjukkan salah satu diagram alur pengelolaan manajemen risiko, dimulai dari penentuan ruang lingkup, kemudian penentuan kriteria probability dan dampak, penentuan konteks eksternal internal, masuk ke proses manajemen risiko itu sendiri, dari identifikasi, analisis, evaluasi, dan terakhir penyusunan penanganan rencana risiko. Mungkin nanti framework ini bisa jadi masukan atau daya olah pikir dari teman-teman ya. So, bagaimana dengan realitas pengelolaan risiko saat ini? Saya harus katakan bahwa hampir semua perusahaan itu sudah mempunyai sistem manajemen risiko. Tetapi mereka tidak bisa mengantisipasi COVID-19 seperti yang tengah terjadi saat ini. Kalau ditanya mengapa, itu karena sistem manajemen risiko di banyak perusahaan dia berdiri sendiri, gitu ya. Berdiri sendiri artinya meskipun mereka sudah punya fakta manajemen integrasi yang memandang manajemen risiko itu sama dengan fungsi manajemen yang lain, tetapi dalam kenyataannya mereka belum bisa menciptakan sinergi seperti itu. Ini adalah konsep yang saya tawarkan, bahwa berbicara tentang manajemen risiko nggak bisa sendiri. Dia harus masuk di dalam koridor apa yang kita sebut sebagai manajemen krisis. Manajemen krisis sendiri, teman-teman, terdiri dari 4 pilar. Pilar yang pertama adalah business continuity planning, gitu ya. Sebuah rencana yang disiapkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Yang kedua itu adalah manajemen risiko itu sendiri. Yang ketiga adalah compliance, yaitu sistem pengendalian internal. Dan yang keempat adalah good governance, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah konsep yang akan saya bahas pada seri channel yang kedua. So, harapan saya teman-teman stay tune selalu di channel Aris Chongsan agar kita bisa mengupdate setiap pengetahuan terbaru khususnya di bidang manajemen krisis. Jadi, penekanan saya adalah melihat manajemen risiko sebagai bagian dari crisis management. Jangan lupa ya, crisis management itu adalah payungnya yang terdiri dari 4 pilar, business continuity planning, manajemen risiko, compliance, dan tata kelola. Oke, teman-teman, kiranya pagi hari ini cukup sampai di sini. Salam sehat, semangat selalu untuk kita sekalian. Terima kasih. Ciao.